saat ini sektor energi tanah air tengah dihadapkan dengan permasalahan, yaitu adalah pasokan gas bumi Indonesia yang terus berkurang akibat natural declining ataupun juga dari sumur-sumur migas yang produksinya berkurang karena umur sumur-sumur ini juga sudah tua begitu. Dan di satu sisi kita juga menghadapi permasalahan dari peningkatan demand yang terus terjadi seiring dengan target pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%, ditambah juga dengan asta cita dari pemerintah untuk mencapai swasembada energi. Sehingga permasalahan dari supply dan juga demand ini perlu kita selesaikan bersama. Lantas seperti apa strategi atau hal-hal yang bisa kita lakukan di tengah kondisi saat ini? Untuk itu kita akan berdiskusi bersama dengan Chairman Indonesia Gas Society, Bapak Aris Mulia Azovs. Apa kabar, Pak Aris? Baik, Mbak Eva, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Arif, berdasarkan bocoran dari SKK Migas, Indonesia menghadapi masa kritis pasokan gas bumi di tahun ini, 2025 hingga 2026. Seperti apa pandangan Anda berkaitan dengan hal ini dan apa yang menjadi latar belakang penyebab utama yang memicu potensi kekurangan pasokan gas bumi saat ini, Pak Aris? Ya, terima kasih Mbak Eva. Kalau kita melihat terjadinya kekurangan atau kelangkaan dari gas ini, terutama kalau kita lihat secara sederhana adalah perbedaannya antara supply dan demand, antara pasokan dan permintaan. Di mana saat ini tentunya demand atau permintaan itu lebih besar daripada supply yang ada, khususnya untuk ke dalam negeri. Nah, dari sisi supply kita bahas satu persatu. Ini kita melihat supply yang ada khususnya di Indonesia ini mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Yang ini memang secara natural yang kita selalu sebut sebagai natural declining dari produksi minyak dan gas kita di Indonesia ini, khususnya gas. Dan tentunya di sisi permintaan ini bertambah dengan tumbuhnya industri-industri dan kebutuhan-kebutuhan dari sektor kelistrikan. Sehingga memang antar supply dan demand ini terjadi perbedaan dan ini menuntut Indonesia ini harus berpikir bagaimana caranya untuk menambah pasukan dalam negeri ini. Oke, baik. Tapi mungkin Anda juga bisa menggambarkan lagi, bisa mengelaborasi lagi lebih jauh begitu ya, seperti apa kondisi pasokan dari gas bumi yang terbatas saat ini. Tentunya akan berpengaruh juga kepada sektor energi nasional. Kita ketahui juga bahwa target dari pemerintahan ini untuk pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi begitu ya, sehingga tentu demand akan permintaan gas bumi khususnya untuk kawasan industri ataupun juga untuk dari sektor industri juga akan terus meningkat begitu. Mungkin Anda bisa menggambarkan saat ini seperti apa kondisinya begitu, atau mungkin dari industri juga sudah banyak yang berteriak begitu Pak Aris akan pasokan dari gas bumi ataupun juga LNG yang harus terpaksa dibeli oleh para pelaku industri dengan harga yang lebih tinggi. Ini sejauh ini seperti apa urgensinya, Pak Aris? Ya, memang dengan adanya kebutuhan energi yang bertambah seiring dengan bertambahnya pertumbuhan Indonesia, baik dari sektor industri maupun sektor kelistrikan, tentu tadi disampaikan ada supply and demand. Dengan demand yang lebih meningkat, tentu kecenderungannya adalah konsumen-konsumen ini harus rela dengan membeli harga lebih mahal. Karena tentu pasokannya akan datang ke depan ini adalah dari gas-gas yang bersumber dalam bentuk LNG. Ya, sehingga perubahan paradigma ini yang harus siap dari setiap konsumen di Indonesia, baik dari sektor industri, sektor kelistrikan, dan residensial maupun juga transportasi nantinya. Oke, baik. Tapi mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak Aris ya, tadi berkaitan dengan sisi supply, sejauh ini seperti apa, kemudian juga dari demand sejauh ini juga seperti apa, apakah memang sudah terlihat begitu peningkatan dari demand di sepanjang tahun 2025 ini, dan bagaimana begitu mungkin tantangan yang kita hadapi dari posisi supply dan juga demand saat ini? Ya, kalau dari sisi supply, seperti saya gambarkan tadi, bahwa memang natural declining itu terjadi secara alami untuk semua lapangan-lapangan gas di Indonesia. Kalau kita lihat sumber-sumber gas dari Kepulauan Riau itu cukup drastis, turun cukup drastis. Juga produksi-produksi gas dari lapangan-lapangan dari Sumatera Tengah maupun Sumatera Selatan itu juga mengalami penurunan. Oke, secara angka seperti apa, Pak? Persis angkanya saya tidak membawa datanya pada hari ini, namun secara kuantitatif itu turun sangat cukup besar.
rata-rata hampir sampai dengan 2030 itu mulai akan sangat berhenti, artinya total stop ya Pak. Hanya mungkin dari Jawa Barat ini masih cukup bisa stabil, karena alhamdulillah di Jawa Barat pasokan itu terjadi melalui LNG, melalui regasification plant yang ada di Teluk Jakarta. Oke, baik. Tadi dari sisi supply, dari sisi demand-nya seperti apa, Bapak? Sekarang dari sisi demand sendiri, ya kita ketahui saat ini terutama dari sektor industri dan sektor kelistrikan, ini seperti contoh, PLN saat ini sudah mencoba untuk membesarkan atau menambah produksi-produksi listrik pembangkit-pembangkit ini yang bersumber dari gas. Ya, memang ada upaya-upaya untuk mencoba mengganti eh, energi yang awalnya prime prime energinya dari batu bara menjadi gas. Dan upaya-upaya ini menuntut tambahan pasokan gas atau suplai gas ke PLN. Dan otomatis dengan kebutuhan seperti ini, PLN harus mencari gas. Dengan turunnya suplai gas, otomatis harus menambah pasokan-pasokan dalam bentuk LNG. Nah, Mhm. dengan inilah tuntutan-tuntutan seperti contoh dari PLN ini ke depan harus membuka eh, pasokan-pasokan dari sumber-sumber lain, tidak hanya dari suplai-suplai melalui gas pipa. Oke, baik. Nah, tadi pasokan-pasokan dari sumber lain yang paling memungkinkan di tengah kondisi saat ini seperti apa, Paris? Ya, memang kalau kita lihat produksi keseluruhan Indonesia dalam bentuk gas dan LNG ini sebetulnya mencukupi. Mhm. Namun seperti ketahui bahwa pasokan LNG yang ada di Indonesia ini sebagian besar diekspor. Karena kita ketahui LNG ini kan bersifat cukup panjang, kontrak jangka panjang, 20 sampai 30 tahun ke depan, dan mempunyai rantai bisnis yang sangat kompleks dan panjang. Sehingga apabila kita meminta perubahan yang dulunya kita jual ke luar negeri dalam bentuk ekspor, dan kita ganti menjadi kebutuhan dalam negeri, tentu ini akan merubah komitmen kita secara jangka panjang kepada pihak-pihak yang sudah kita sepakati sebelumnya. Ya. Nah, tentu ini secara komersial maupun secara reputasi sangat sulit bagi kita, dan kita harus membayar penalti yang biaya yang mungkin cukup tinggi. Nah, alternatif lain adalah ya kita harus mencoba untuk mengimpor gas atau LNG ini dari luar negeri. Ya, tentu Oke. dengan pertimbangan-pertimbangan harga yang kompetitif dan harga cenderung berpatokan secara global. Artinya harga ini link dengan kondisi-kondisi global dunia. Harga yang bersiapnya fluktuatif dan link kepada komoditi internasional lainnya. Oke, artinya menurut Anda urgensi untuk impor ini sangat besar begitu di tengah kondisi saat ini. Apalagi juga kita melihat bahwa sebetulnya di satu sisi gas ini menjadi komoditas yang terus didorong di fase transisi energi saat ini begitu, Paris. Apakah memang urgensinya untuk impor artinya memang jauh lebih besar di tengah fase kita ya, kondisi yang ada saat ini, Paris? Iya, kalau saya melihat memang alternatif satu-satunya harus kita membuka impor Mhm, untuk mhm. memenuhi kebutuhan dalam negeri di Indonesia Oke. ini. Sambil kita juga mendorong adalah secara jangka panjang nanti mendorong bagaimana produksi-produksi dalam negeri ini bisa dipercepat untuk memenuhi kebutuhan domestik. Oke, baik. Nah, untuk tadi solusi lainnya, tadi upaya untuk menggenjot produksi di dalam negeri, begitu ya. Langkah-langkah apa yang menurut Anda bisa dilakukan, begitu? Atau mungkin regulasi-regulasi apa yang perlu dirubah sehingga akhirnya bisa mendorong produksi di dalam negeri lebih Ya, cepat? memang kalau kita lihat secara jangka panjang, ada beberapa langkah yang kita perlukan untuk mendorong produksi-produksi dalam negeri ini dapat dinikmati oleh Indonesia sendirian, artinya dalam negeri sendiri. Yaitu pertama kita harus memaksimalkan seluruh produksi ini dan kita prioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Artinya kalau dulu kita membangun proyek pengembangan gas dengan mayoritas dominasinya diekspor, ke depan adalah tentunya merubah dominasi itu ke dalam negeri. Artinya pembeli-pembelinya harus datang dari dalam negeri. Kedua adalah mempercepat pengembangan lapangan-lapangan gas. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Memang dalam siklus pengembangan lapangan gas ini memerlukan waktu cukup panjang. Sejak diketemukan, kemudian ada kajian, eh, persiapan pengembangan, kemudian konstruksi dan commissioning lainnya, itu memerlukan waktu cukup panjang. Mhm. Namun di Indonesia mungkin sudah dikatakan cukup terlalu panjang
Seperti contoh penemuan gas Masela itu ditemukan di tahun 2000 Ya. dan baru akan rencananya FID itu adalah di akhir tahun 2026 dan Mm-mm. memerlukan waktu konstruksi bisa 4 sampai 5 tahun yang artinya baru di 2030 2031 baru akan berproduksi. Sehingga ini cukup lama sekali kalau kita lihat. Nah, begitu juga lapangan-lapangan lain seperti lapangan Cepu di Jawa Tengah itu sendiri ditemukan di akhir tahun 2000, dekade 90-an. Dan itu baru berproduksi di tahun 2022. Ya. Artinya hampir 25 tahun itu dikembangkan. Nah, ini yang menjadi apa hal yang cukup krusial di kita di Indonesia. Bagaimana kita mempercepat temuan-temuan ini agar cepat diproduksikan. Mhm, Dan mhm. yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur ini sangat relatif berbanding lurus dengan pengembangan pasar gas. Kita ketahui kondisi infrastruktur kita ini di Indonesia ini sangat terbatas, hanya pada wilayah-wilayah tertentu dan dekat dengan pasar. Artinya dengan pasar-pasar baru ini belum bisa kita kita masuk dengan produksi gas atau pasokan gas karena terbatasnya infrastruktur. Yang terakhir tentunya kita tetap melakukan pencarian temuan-temuan cadangan-cadangan baru untuk Mhm. gas ini ke depan sebagai bahan untuk kita ke depan apabila kita memerlukan dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang dari tahun ke tahun meningkat. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi tadi, Bapak ya, kita berbicara juga berkaitan dengan kebutuhan dari industri. Sebelumnya juga CNBC Indonesia sempat berbincang juga begitu dengan para pelaku industri. Dan yang masih menjadi tantangan ini adalah karena kita memang masih bisa memaksimalkan untuk penggunaan gas hasil produksi dalam negeri ketimbang dari impor begitu ya, karena disebutkan bahwa problematikanya adalah masih ada pasokan yang ditahan oleh produsen di dalam negeri. Nah, tanggapan dari Anda berkaitan dengan hal ini seperti apa begitu, Pak Aris? Ya tentu kalau kita lihat kembali ya supply and demand, terus bagaimana keekonomian ini kan sangat berperan dalam industri gas ya. Kalau tadi Mbak Iva mengatakan bahwa ada beberapa produsen yang menahan pasokannya, mungkin lebih cenderung melihat bagaimana kondisi keekonomiannya gitu loh. Artinya lapangan-lapangan ini memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi, sehingga harus menjual tentu dengan adanya profit, adanya margin. Nah, kalau harga yang diterima atau yang diserap oleh konsumen dengan harga yang relatif rendah, tentu tidak memberikan profit atau benefit kepada produsen, kepada pemasok gas. Nah, ini yang mungkin perlu juga kita perhatikan, bagaimana harga ini mewakili, merepresentasikan produsen, juga merepresentasikan konsumen. Oke, tadi permasalahan di produksi ya, sehingga akhirnya produksi ini akhirnya eh, menggunakan ataupun juga cost dari produksi sendiri lebih tinggi begitu. Problemnya apa, Pak Aris? Ya, kalau kita lihat kan saat ini memang gas saat ini ditemukan atau diproduksikan dengan wilayah-wilayah yang cenderung eh, remote area. Temuan-temuan saat ini juga di laut, bahkan di laut dalam, area-area yang infrastrukturnya belum ada sehingga sulit untuk dijangkau, dan juga produksi cost yang tinggi dengan adanya gas-gas yang saat ini mempunyai impurities yang tinggi, adanya kandungan CO2, ada kandungan sulfur, ada kandungan air yang tinggi, sehingga perlu biaya produksi yang lebih tinggi, biaya pengembangan, biaya operasi, biaya produksi yang lebih tinggi. Sehingga untuk memenuhi keekonomian itu, maka harga jualnya tentu harus lebih tinggi dari harga produksi untuk mendapatkan margin atau keuntungan bagi produsen gas.